konsepnya seperti masjid-masjid modern zaman sekarang. Ketika kita yang wudhu itu biasanya di bawahnya ada genangan air. Pernah tahu? Nah itu jadi ketika kita masuk itu kita sudah menginjak air. Awas hati seperti itu. Ini ada yang namanya gua pawon. Pawon itu sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya dapur. Nah, gua pawon di sini bukan tempat untuk memasak, melainkan tempat untuk menyimpan makanan yang dibawa dari keraton untuk para keluarga kesultanan yang sedang bersinggah di Taman Sari Gua Sunyaragi. Jadi setelah sekarang itu seperti tempat penyimpanan atau kulkas seperti itu. Perhatikan, setiap bangunan gua di sini memiliki pintu yang pendek dan bangunan di dalamnya itu sempit. Sedangkan orang zaman dahulu itu besar-besar dan tinggi. Itu memiliki fungsi filosofi. Bangunannya kenapa pintunya dibikin pendek itu adalah bentuk kita menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Jadi ketika kita masuk itu kita harus menunduk. Kenapa bangunannya dibikin sempit itu adalah untuk bahwa kita itu sebelum membicarakan orang lain atau menyombongkan diri kita terlebih dahulu itu kita harus melihat sekecil apa sih kita dalam ruangan itu. Jadi intinya kita tidak boleh sombong satu sama lain, kita harus saling menghargai. Atau apa sih yang mau disombongkan itu? Tadi saya menceritakan tentang patung Kawan Sundih. Nah, patungnya ada di tengah-tengah dari akses mau ke Gua Peteng. Itu yang ada di tengah-tengah. Nah, itu patungnya. Nah, kemudian di belakangnya itu ada yang namanya Gua Peteng. Peteng itu sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya gelap. Nah, Gua Peteng di sana fungsinya adalah tempat untuk melatih ilmu kekebalan dari para prajuritnya kesultanan. Dan kemudian di atas dari Gua Peteng itu sendiri ada yang namanya Cungkup Gua Puncit. Nah, Cungkup Gua Puncit itu adalah menara pengawas untuk para prajurit mengawasi kawasan dari Gua Sunyaragi. Biasanya yang mengawasi di sana itu yang jago memanah atau istilah sekarang itu jago sniper gitu. Kemudian di bawahnya itu ada sebuah ruangan di mana ruangan tersebut digunakan untuk menumbuhkan patung putri Cina yang terbuat dari kayu cendana yang fungsinya adalah untuk mengharumi kawasan dari Gua Sunyaragi seperti itu. Kemudian di sebelah sana itu ada yang namanya patung gajah yang sedang menarik kereta kencana. Nah, patung gajah itu adalah dunia tunggangannya para raja. Nah, kenapa menggunakan gajah? Karena dulu gajah terkenal dengan kegagalannya seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kiri, sebelah sini itu ada yang namanya Gua Langse. Langse itu sendiri diambil dari bahasa kuno Cina yang artinya tirai atau hordeng yang terbuat dari air. Jadi seperti air terjun yang turun dari atas ke bawah. Nah, fungsi dari Gua Langse itu adalah tempat untuk berzikir atau berdoa dari para sultan, para raja. Mereka berzikir di dalam sembari ditutupi oleh tirai yang terbuat dari air seperti itu. Patung ini menghadap ke arah timur, sama halnya dengan matahari terbit. Diibaratkan kita bangun pagi, sama-sama hidupkan kita dengan santainya dan dengan kegagahan dan keperkasaan. Namun ingat, di balik kegagahan dan keperkasaan itu kita tidak akan luput dari yang namanya lilitan masalah. Mau masalah Gua pada nanti mereka duduk di sini, sebelah sini. Silakan kita lanjut. Nah, namun kedua kamar ini bukan tempat untuk tidurnya dari putra putrinya kesultanan, melainkan tempat untuk menimba ilmu atau belajar dari putra putrinya kesultanan. Nah, ini kalau sekarang istilah sekarang itu seperti private school. Private schoolnya dari putra putrinya kesultanan. Jadi kita sudah sampai di namanya Balai Tambang. Sebelah sini ini ada yang namanya Gua Arga Jumut. Nah, sekilas Gua Arga Jumut ini mirip dengan mukanya barongsai. Oh iya. Nah, ini namanya
keluarga Jumut. Artinya itu yang berarti besar atau hidangan. Jumut itu menjumut atau mengambil kalau dalam bahasa Indonesia-nya. Nah, keluarga Jumut ini berfungsikan tempat untuk menyambut dan menjamu para tamu besarnya dari kesultanan. Dan kemudian di dalam dari keluarga Jumut ini terdapat dua buah pintu waktu yang bisa menembus ke Mekah dan ke Cina pada zaman dahulu. Nah, yang ke Mekah itu hubungannya dengan ibunda dari Sunan Gunung Jati yang bernama Nimas Rara Santang. Beliau menikah dengan Kesultanan Mesir, yang dimana Kesultanan Mesir ini yang bernama Syarif Abdullah ini masih mempunyai keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang ke Cina ini hubungannya dengan istrinya dari Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ampin yang berasal dari Cina. Jadi bila mana ada keluarga yang berkunjung ke Mekah dan ke Cina pada zaman dahulu, mereka cukup bersemedi di situ selama 40 hari 40 malam, jiwanya ke sana, raganya tetap di situ. Dan kemudian kedua buah pintu waktu itu juga mempunyai makna. Jadi setiap kita manusia itu ketika kita ingin menuntut ilmu agama, kita pergi ke negeri Mekah, dan ketika kita ingin menuntut ilmu dunia, kita pergi ke negeri Cina. Karena ada pepatah mengatakan tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Seperti itu kurang lebih filosofinya dan sejarah yang ada di Taman Sari Gua Sunan Agi.